Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan. Di hari Kamis 12 Oktober 2023 ini kita berjumpa program Renungan Harian Keluarga. Dan saya percaya hari ini kita menikmati berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera. Dan karena itu mari kita beribadah memuliakan Tuhan. Sebelum membaca merenungkan firman, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau Allah pencipta, pemelihara kehidupan kami, umat manusia. Sampai detik ini Engkau tetap mengasihani kami dengan berkat yang Engkau beri. Termasuk Engkau berikan kehidupan, keselamatan bagi kami. Di hari ini kami mengisi hari kehidupan yang adalah anugerah Tuhan lewat pemahaman kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pedoman kehidupan kami. Terangi hati dan pikiran kami Bapa hanya dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami firman Tuhan, dan ampun kami dari salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudaraku yang diberkati, kita membaca kebenaran firman Tuhan di hari ini dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-104, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan seperti demikian. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu. Bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Demikian kebenaran firman yang kita baca. Mari kita merenungkannya dengan tema air sumber hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa pendapat menyatakan bahwa sebanyak 50-65% tubuh manusia terdiri dari air. Manusia bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, tetapi tidak akan hidup tanpa air. Saudara, di masa COVID-19 yang lalu, kualitas kehidupan dan kesehatan manusia juga ditentukan oleh aktivitas yang membutuhkan air, seperti cuci tangan, mandi, dan minum. Air juga sangat dibutuhkan dalam penyediaan makanan dan pertanian, serta industri. Bumi sebenarnya mempunyai banyak cadangan air. Sekitar 71% permukaan planet ini diselimuti air. Air memang menjadi sumber penting dalam kehidupan manusia dan tidak terpisahkan sebagai kebutuhan pokok umat manusia sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri, saudara, juga bahwa manusia memiliki peran dalam menghabiskan air yang terdapat dalam suatu tatanan kehidupan di bumi ini. Air bersih biasanya dimanfaatkan untuk minum, memasak, mencuci, irigasi tanaman, dan lain sebagainya. Terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi ini, yaitu pencemaran air atau polusi air. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun atau polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan, misalnya ikan, kerang, dan lain sebagainya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur dalam bagian bacaan ini mengungkapkan bahwa Tuhan Allah menyediakan air untuk memberikan minum kepada yang membutuhkan, memberikan minum gunung-gunung dan bumi, sehingga ada kehidupan lainnya yang berkelanjutan. Inilah hubungan yang saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jika air merupakan pemberian Tuhan Allah bagi bumi agar ada kehidupan, maka sudah seharusnya kita mencegah air agar tidak tercemar. Air merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Jika mata air kering,
maka akan ada air mata, sebab manusia akan sulit melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah, dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk anugerah berkat yang Kau beri bagi kami di hari ini dalam persekutuan beribadah lewat renungan harian keluarga. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan Allah memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan Allah menjaga kehidupan kami lewat ketersediaan air. Tetapi seringkali kami tidak memanfaatkan air pemberian Tuhan dengan baik, sehingga seringkali juga kami mencemari air yang sesungguhnya kami jaga dan kami rawat untuk keberlangsungan kehidupan, termasuk mata air. Sehingga seringkali kami kekurangan air, mengeluh ketersediaan air yang kurang, sehingga membuat kami mengeluh dengan berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka ya Tuhan, kami bersyukur dengan firman yang mengingatkan kami untuk senantiasa menjaga alam ciptaan Tuhan ini dengan baik, termasuk menjaga ketersediaan air bersih bagi kebutuhan kami. Karena itu biarlah dengan hikmat yang Kau beri, kami senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjaga lingkungan ini. Engkau berikan kami kemampuan, nah bagaimana kami menjalani kehidupan ini, pribadi dan keluarga. Kau berkati usaha pekerjaan kami, Engkau berkati pelayanan kami, dan Kau berkati setiap apa yang hendak kami kerjakan di dalam Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Karena itu berkati hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta, dengan keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Jemaat Maranatha Selatan, bahkan mereka yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Saat ada dalam pergumulan, dikuatkan iman mereka menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kehidupan. Dalam sukacita iman, merasakan berkat umur panjang, kiranya Tuhan selalu menjaga melindungi mereka, sehingga ungkapan syukur hanya terarah hanya kepada Engkau Tuhan. Berkati tim multimedia yang terus berupaya melayani lewat media. Pakai mereka Tuhan dengan talenta yang mereka miliki untuk memberitakan kabar sukacita. Kehidupan kami hari ini dan segala macam tugas tanggung jawab pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan puji Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, ini doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga hari ini. Semoga ini memberkati, menginspirasi saudara dalam menjalani kehidupan ini, dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Rajin berdoa, baca firman, dan rajin bekerja. Tuhan memberkati. Shalom.